Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan kajian tentang pranikah, tentang langkah-langkah sebelum menikah ya Kak ya. Langkah-langkah menuju yang terbaik ya untuk temanya hari ini Ustazah. Pagi ini kita kehadiran ada Ustazah Yolanda dan ada Kak Ratu Anindita. Pagi ini kita akan langsung aja mungkin ya untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Kak Ratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Iya, Dansa. Ada apa? Pagi ini tema kita kan langkah-langkah untuk menjadi yang terbaik nih sebelum menikah Ustazah. Kan keluh kesah dulu ya Ustazah ya. Ngapain keluh kesah? Aku bercerita Ustazah. Cerita boleh. Cerita dulu. Keluh kesah jangan. Jadi hari ini kakak-kakak yang hadir di sini tuh sedih Ustazah. Bagaimana kita untuk langkah-langkah yang terbaik sebelum menikah Kenapa tuh sedih? apa aja gitu. Sedih. Muslimah harus semangat. Oh, harus semangat dengan itu ya. Jangan sedih. Iya, karena kan sebenarnya ada beberapa juga sih kayak teman-teman aku sih. Jadi kayak ngerasa gimana sih kita kayak mau nikah tuh kok bisa dapatnya yang begini gitu kan, walaupun itu katanya udah ketentuan gitu kan. Gitu. Terus hari ini juga kakak-kakak yang lain tuh datang ke sini minta solusinya gitu. Gimana kita ceramahnya? Bagaimana kita menikah dengan langkah yang terbaik itu loh Kak, gitu kan. Iya. Baik. Udah boleh nih saya bicara. Boleh. Saya dulu Kak. Boleh Kak Ratu juga boleh. Boleh Kak Ratu saya juga boleh. Ustazah dulu. Saya dulu, baiklah. Apa dulu Ustazah? Biar tidak sedih, saya ajak nyanyi dulu ya, boleh ya? Insyaallah. Tapi suaranya dikeluarin ikhlas karena Allah ya. Bismillah, tawassalna billah. Angkat tangannya dan angkat suaranya. Ya Allah, Bismillah, tawakkalna billah. Ya Rasulullah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Mana lebih semangat suaranya? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Salamnya juga saya lakukan atau saya lakukan ya. Semoga jadi terhibur, tadi katanya banyak yang sedih. Assalamualaikum adik-adik dan ibu-ibu karib solihah cantik. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya langsung pop semua. Suaranya langsung pop Ustazah kalau kita. Jangan lupa ya. Waalaikumsalam, alif lam syamsiahnya dibaca ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal segitu jawabnya. Minimal dengan yang sama, pilihan yang pertama justru yang lebih baik darinya. Seperti saya tadi jawab ada wa maghfiratu wa ridwan. Minimal yang sama ya. Saya ulang ya. Assalamualaikum adik-adik dan ibu-ibu karib solihah cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sama-sama yuk kita angkat tangan lagi, kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, taufik, hidayah-hidayahnya, sehingga kita bisa berjumpa di sini di tempat yang sangat mulia, yaitu di Masjid Raudhatul Hakim. Raudhatul Hakim, ya, dengan alif lam qamariyah, Raudhatul Hakim, yang insyaallah penuh dengan rahmat dan barokah ini. Salawat salam ridwan kita kepada junjungan kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga, juga para sahabat-sahabatnya, juga tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga orang-orang saleh terdahulu dan orang-orang saleh sekarang. Semoga telah kita berkumpul bersama kita semuanya yang di surganya Allah Subhanahu wa taala terindah. Yang sama-sama kita hormati pengurus PKM Masjid Raudhatul Hakim, juga orang tua kita, ibunda tersayang, Ibu Sumiati, dan yang sama-sama kita sayangi, kita muliakan para pengurus karib ya semuanya, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan narasumber kita, Ratu Anandita. Ratu Anandita, juga ibu-ibu semuanya sudah hadir di kajian karib ini ya. Semangatnya. Tadi kalau ditanya karib, Pemuda Cinta Masjid. Pemuda Cinta Masjid, jawabnya lebih semangat nih kalau saya nanya. Kalau saya kasih semangat lebih semangat. Karib, Pemuda Cinta Masjid. BFD City, Kota Santri. Nah, Masya Allah, mantap. Di sini ada yang sudah menikah? Coba angkat. Mana aja? 1, 2, 3, 4. Yang belakang sudah menikah? Iya. Sudah. Oh, udah nenek-nenek. Iya. Gimana, Nek? Nikah itu enak gak, Nek? Nikmat. Ada nggak yang nyesel nikah? Nggak ada yang nyesel. Tapi ada yang bilang nyesel. Ih, nyesel deh nikah itu. Ternyata begitu ya, Nek. Nikah itu enaknya itu cuman 25% katanya gitu. Dan yang 75%-nya itu enak banget. Yang 20%-nya enak. Jadinya nyesel. Ternyata yang 70%-nya enak banget. Kenapa bisa begitu? Karena nikah itu sendiri nunnya adalah itu tadi, nikmat. Nikmat, Masya Allah. Kahnya adalah karomah. Orang yang menikah itu diberikan karomah atau kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berarti dia walaupun tidak mempunyai titel S1, S2, S3, berarti ia telah lebih daripada itu. Karena ia telah menyempurnakan separuh daripada agamanya. Yang separuhnya dijalankan saat dalam pernikahan dengan beribadah. Karena beda antara orang yang dalam pernikahan atau memiliki pasangan hidup yang syah, suami, istri, dengan yang jomblo, alias nih adik-adik karib yang masih jomblo nih, beda kualitasnya, pahalanya. Sekarang dihitungnya 1 kali sholat 1 kali, karena di sini bukan tanah suci ya. Tapi kalau saya kemarin beberapa hari yang lalu, saya baru pulang kemarin Senin ya, bimbing jamaah umroh, itu 1 kali sholat di Masjidil Haram diganjar sama dengan sholat 100.000 rakaat. Tapi di sini adik-adik karib yang masih jomblo 1 kali sholat ya satu kali sholat. Tetapi begitu menikah, lain lagi, ganjaran dari Allah SWT itu menjadi 700 kali lipat. Cepetan nikah makanya adik karib, gak usah sedih. Gak usah sedih, gak usah bingung, gak usah galau ya. Tapi tadi temanya apa? Langkah-langkah menuju yang terbaik. Langkah apa yang terbaik supaya kita bisa menikah dengan cara yang baik dan mendapatkan
yang baik-baik, yaitu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala berupa rumah tangga yang penuh dengan mawar. Mawar, majlis ta'lim mawar. Mawar itu mawadah warahmah. Sehingga sakinah. Gimana mau sakinah kalau hari-harinya bertengkar ya, tidak satu irama. Jadi harus ciptakan rasa cinta dan kasih sayang, baru akan ada kedamaian. Diawali dengan langkah-langkah sebelum menikah. Yang pertama, iya langkah pertama. Catat boleh, yang masih gadis ya. Iya, masya Allah, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin. Yang solih, Amin ya Allah. yang baik hatinya, Amin, amin, amin. tampan wajahnya, Amin, masya Allah. kaya dunianya, baik urusan akhiratnya. Amin, amin ya Allah. Lengkap banget ya. Iya, masya Ibu-ibu Allah. juga mau yang kayak gitu ya. Masya Allah. Coba kita udah punya ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama, mantapkan hatinya, mantapkan. Jadi kalau udah punya lirikan matamu. Itu jangan cuma dilirik ya, tapi harus dita'aruf atau diperkenalkan. Maksudnya mengenal sosok dia lebih dalam lagi. Bukan berarti kita harus kasak-kusuk terus-terusan ke rumahnya nongkrong di rumahnya, enggak juga ya. Tapi kita kirim utusan ya, orang yang terpercaya, bisa teman yang dekat-dekat sekitar situ, bagaimana dia, bagaimana keluarganya, bagaimana dianya, bagaimana lingkungannya, bagaimana dengan urusan ibadahnya. Nah, kalau memang sudah baik, maka sebagai muslimah yang baik atau muslimah yang solihah, jangan menurut apa kata diri sendiri atau apa kata hati kita sendiri, tapi bawa ke Allah. Kita punya cara dikasih sama Allah, walaupun sudah menurut kita itu untuk kita, tapi kita disunahkan untuk melaksanakan sholat istikharah, untuk memantapkan. Jadi sholat istikharah itu bukan berarti masih kita bingung, masih bertanya, buat saya enggak ya, bagus enggak ya. Walaupun dia memang sudah bagus, sudah kita pilih, tetap kita harus melaksanakan sholat istikharah untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi doa sudah, usaha sudah. Kemudian dalam usaha, dalam doa kita ikhlaskan. Apa-apa kita ikhlaskan, kita lakukan itu semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sholat istikharah sebagai bentuk tawakaltu ala Allah, berpasrah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul ini memang benar-benar pilihan darimu ya Allah, yang baik dari Engkau ya Allah. Itu langkah yang pertama. Udah cukup langkah yang pertama aja ya? Lanjutannya Ustaz. Oh, masih ada lanjutannya. Masa apa doang? Lanjutannya langkah yang kedua. Untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bagi ukhti yang masih statusnya tadi baru pranikah, itu tetap ridho Allah didapat dari orang tua. Wasilahnya dari ridho orang tua, baru Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Jadi minta ridho dari orang tua. Senang enggak orang tua hatinya? Ridho itu senang. Senang, orang tua senang berarti Allah insya Allah senang. Diminta ridho orang tua sehingga orang tua benar-benar setuju, benar-benar hatinya lapang, benar-benar hatinya menerima. Diundang datang ya, jangan juga datang terus berdua-duaan, diundang datang. Tadi yang sudah dipilih untuk menjadi suami biar datang, terserah sama temannya atau sama keluarganya memperkenalkan diri, sehingga orang tua bisa benar-benar melihat
sehingga bisa menilai. Biasanya orang tua punya penilaian itu benar-benar bisa tepat. Orang tua kita bilang ini bagus, insya Allah bagus, insya Allah. Tetapi kalau sudah menikah sebagai muslimah yang sholihah, maka ridho Allah itu didapat dari ridho suami. Tetapi suami, ridha Allah tetap didapat dari orang tua. Iya. Jadi bagi kita ya ibu-ibu, kita juga bantu suami kita agar senantiasa berbakti pada orang tuanya. Jangan sampai luput gara-gara kita sebagai istrinya sudah bersama dengan suami kita, sehingga suami kita lupa dengan orang tuanya. Kalaupun jauh, minimal kita ingatkan untuk senantiasa didoakan, senantiasa nelpon, video call, dan mengirim keperluannya seperti itu. Karena memang harta anak adalah harta orang tua. Jadi langkah yang kedua tadi yaitu minta ridho orang tua, ya, minta ridho orang tua. Cukup langkahnya dua? Masih kurang ya? Sebetulnya banyak langkahnya ya. Langkahnya itu ada mempersiapkan tempat, nanti resepsinya mau di mana, disesuaikan dengan kapasitasnya. Kemudian menyiapkan undangannya, kemudian menyiapkan cateringnya yang enak tapi juga jangan yang mahal. Terus juga jangan lupa, ini sangat penting, menyiapkan berkas-berkas untuk mengajukan ke kantor urusan agama ya, ke petugas pencatat nikah, itu harus dilengkapi karena kita nikah itu harus syah secara agama, juga akan lebih baik kalau tercatat di pemerintah Indonesia supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jadi ada pegangan buku nikahnya. Jadi nikahnya resmi secara agama, juga resmi secara hukum di negara Indonesia tercinta ini. Kemudian ada juga sunnah-sunnah yang harus dijalankan oleh calon mempelai. Mau tahu sunnahnya? Sunnahnya yaitu sholat hajat ya. Kalau sholat hajat insya Allah boleh selain malam, tapi yang terbaik malam ya. Ba'da sholat tahajud, sholat hajat. Hajatnya apa? Hajatnya ingin menikah dengan pilihan yang sudah dipilih, sebut namanya. Sholat hajat, usahakan berturut-turut 7 malam berturut-turut sholat hajat. Usahakan juga dibarengi siangnya puasa sunnah. Puasa sunnah apa namanya? Puasa sunnah. Puasa sunnah ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada larangan buat berpuasa kecuali 5 hari yang diharumkan. Jadi jangan bingung kalau ada orang rajin puasa ya, bimbing umroh puasa terus. Jangan heran, jangan juga disalahkan. Kan kalau safar malah disuruh untuk buka, ya silakan yang mau buka. Tapi kalau yang mau puasa silakan. Apalagi kalau bimbing jamaah ya, itu lebih fokus. Kalau dengan berpuasa bisa banyak waktu, maka silahkan juga. Jadi puasanya pun lebih baik juga 7 hari berturut-turut. Insya Allah itu saat berpuasa doa mustajabah. Kemudian malamnya diperkuat dengan sholat hajat. Itu sunnah-sunnahnya. Udah 2 tuh ya, sholat hajat, puasa sunnah. Kemudian banyak beristighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan istighfar itu dipermudah, segala macam kesulitan dipermudah, dan jika ada kesempitan diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda. Kita baca hadis bersama-sama biar lisannya berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man lazima istighfar ja'alallahu lahu
ja'alallahu lahu min kulli min kulli diyaqin diya'in makhraja makhraja wa min kulli wa min harmin halmin farja farja warzaqahu warzaqahu min haitsu la yahtasib. Baik, saya terjemahkan ya. Barang siapa yang senantiasa beristighfar atau melazimkan istighfar, ibu-ibu nih sambil nyimak tapi dalam hatinya terus beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala, adik-adik karib ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jika ia dalam keadaan yang sulit, dan Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan jika ia dalam keadaan yang sempit, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah wa tabarakallah. 1, sholat hajat. 2, apa tadi? Puasa sunnah ya. Puasa sunnah niat untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. 3, Istighfar. melazimkan istighfar, berbanyak istighfar. Kemudian yang keempat, bersedekah. Ya, as-shadaqatu tadribur rizqi. Sedekah itu mengundang rezeki. Dan menikah itu juga pintu rezeki. Jangan takut. Jangan takut. Kalaupun calon penghasilannya masih belum stabil, jangan takut. Dengan menikah insya Allah bukakan pintu rezeki. Iya, insya Allah. 1 lagi tadi 4 ya, 1 lagi 5. Memperbanyak bersolawat kepada Allah SWT untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sallu salatan alayya sallallahu asyru biha. Ya sama-sama. Man sallu salatan alayya sallallahu asyru biha. Barang siapa yang 1 kali bersolawat kepadaku, kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan 10 rahmat kepadanya. Masya Allah, kita sangat-sangat butuh rahmat, apalagi dalam rangka pranikah, menjelang pernikahan. 5 ya, sudah 5. Insya Allah 5 cukup. Masya Allah. Oh ya Ustazah, nanya lagi nih, boleh kan ya? Boleh ya. Oke. Ustazah, kan yang pertama itu untuk mempertahankan istiqomah ya Ustazah ya. Nah kan kita sebagai perempuan itu kadang ya namanya juga iman tuh naik turun Ustazah ya kan. Apalagi tiba-tiba ada ihwan gitu kan Ustazah ya kan. Aku mau kenalan dong gitu kan. Itu kita sikapnya gimana tuh Ustazah? Sedangkan kan untuk kayak ketemu dan berkenalan sekarang kan udah dianggap biasa gitu kan Ustazah. Berhalamat ya Ustazah ya kan. Iya. Itu kita mengantisipasinya gimana tuh Ustazah? Antisipasi untuk terhindar dari zina gitu ya. Iya, karena zina itu nggak harus bertemu antara pertemuan ya antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi sudah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, sudah dikasih warning ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ya, diulang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit-dikit aja, saya dulu diikutin. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyah.
Aisyah. wasa'a sabila, Wasa'as-sabila. dan jangan dekat-dekat dengan zina, karena itu perbuatan yang sangat amat menjijikkan, dan itu adalah menuju jalan yang sesat. Jadi deket-deket aja udah nggak boleh. Iya. Pacaran itu nggak boleh, makanya dalam Islam. Jadi nih mak-mak nih jangan bangga kalau anaknya punya pacar, justru harus diingatkan, ya. Jangan bangga anaknya, anak saya udah pacaran asik, berarti udah ada yang mau nih, bentar lagi punya mantu nih. Bukan begitu caranya. Tetapi anak kita harus benar-benar kita kasih pembekalan dari sejak dini, memang dari sejak umur begitu sudah MTS lah ya biasanya kan pengalaman kita ya kalau udah sanawiyah itu ya, kita udah mulai ada rasa suka kan. Anak saya yang pertama SMP soalnya. Disebutnya itu cinta monyet katanya ya. Berarti udah ada rasa suka, itu udah mulai kita kasih pengetahuan. Ya, suka boleh, tapi sukanya disimpan dalam hati, jangan sampai ketemuan, jangan sampai ingin ketemuan, jangan sampai ingin terus-terusan telepon-telepon, apalagi masih SMP, itu masih benar-benar harus fokus kepada hafalan Al-Qur'annya, kepada pelajarannya. Makanya itu dilarang pacaran dalam Islam, yaitu untuk menghindari tadi, tidak mendekati zina. Jadi baru mendekatinya aja sudah tidak boleh. Bagaimana dengan zinahnya? Makanya ada hukum cambuk bagi yang masih jomblo. Ada hukum rajam bagi yang sudah punya pasangan. Iya, dirajam, masuk dulu ke dalam tanah, ditimpukin pakai batu. Kalau yang masih jomblo dicambuk sampai berapa? 100 kali. Seperti itu. Terus Ustazah, semisal ya kan, kita kan alhamdulillah dapat pencerahan hari ini. Semisal kan ada mungkin teman-temanku yang ngerasa memang masih berpacaran atau memang yang di luarnya Ustazah, itu kita nyampeinnya bagaimana? Nyampeinnya mau yang halal apa mau yang haram? Kalau mau yang halal, maka stop pacarannya. Pacarannya jaga jarak, karena memang udah terlanjur sering ketemu, minimal jaga jarak. Cukup misalnya lewat telepon. Kalaupun mau ketemu jangan berdua. Yang ikhwan bersama temannya yang ikhwan, yang akhwat bersama teman yang akhwat. Seperti itu. Jadi tetap kita kasih pencerahan, ya. Tugas kita adalah berdakwah. Masya Allah, berarti selain kita mengingatkan untuk pilih yang haram atau yang halal, mau diajak nikah apa ditinggalkan, begitu kan Ustazah ya. Jangan sampai kita kayak sepatu ya, diambil sepatunya, dijajal-jajal gitu kan, udah dijajal udah dibeli, ditaruh aja di raknya lagi. Jangan sampai ya Allah. Nauzubillah dari. Oleh sebab itu Islam sangat-sangat memuliakan wanita. Itu untuk menjaga kita sebagai kaum wanita supaya tetap terjaga kesuciannya. Jangan mau dicoba-coba, kecuali nanti yang nyoba suami. Betul. Karena ya itu Ustazah, sekarang kalau misalkan kita nggak deket sama cowok dibilangnya kuper, cupu gitu loh Ustazah. Jadi kayak udah punya belum? Ya udah nggak belum kan biasanya. Ih kok belum kenal sama cowok, ya ampun gitu kan, biasanya zaman sekarang kayak gitu. Biarin, bilang aja gitu, biarin. Oke, biarin aja lah ya. Biarin. Tapi kalau misalkan selain yang kata tadi ada puasa, istighfar ya kan Ustazah, biar kita imannya nggak turun gitu Ustazah, kayak ngelihat teman kita memang yang satu jomblo Ustazah gitu kan, masih istiqomah, kita kayak ada di tengah-tengah, yang satu teman kita pacaran, terus kita tuh kadang bingung Ustazah kayak ngelihat,
oh yang ini udah dapet, yang ini masih sendiri, terus kita kemana nih? Kan kata iman kan naik turun gitu kan Ustazah. Jadi gimana nih Ustazah kayak minta pertolongan sama Allah, salah satunya dengan berpuasa ya. Berpuasa itu memang untuk menahan langkah-langkah kita, langkah kaki kita akan terbatas kalau kita berpuasa itu. Jadi tenaga itu cukup untuk hal-hal yang baik. Insya Allah dijaga sama Allah SWT. Karena memang menikah ini juga hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Kalau udah ingin, udah cukup kemampuannya untuk menikah, tapi masih mampu menahan hasrat birahinya, maka itu sunnah, masih boleh ditunda. Tapi kalau udah kemampuannya sudah memenuhi persyaratan, kemudian sudah tidak bisa menahan birahinya, udah pengen banget gitu, kepet, itu udah wajib, maka harus cepat menikah. Tapi kalau impoten misalnya, itu akan merugikan perempuan, maka itu jadinya makruh pernikahannya. Tapi kalau tujuannya untuk meronting hartanya, maka itu jadinya haram pernikahannya. Astagfirullah. Iya. Adik-adik mungkin sunnah ya udah ya, masih bisa menahan ya. Menurut Kak tuh gimana nih Kak? Ya kan kalau misalkan zaman sekarang kan kayak gini juga tuh Kak. Dulu Kakak awal pertama hijrah terus ketemu suami itu sekarang gimana gitu Kak? Masya Allah luar biasa ya. Saya selalu senang sekali gitu denger nasihat-nasihat pernikahan seperti yang tadi Ustazah sudah sampaikan, karena menikah itu memang butuh sekali ilmu ya Ustazah ya. Dan benar sekali tadi Ustazah sudah ingatkan juga bahwa menikah itu separuh dari ibadah gitu ya kan. Kalau misalnya belum menikah tuh kayaknya separuh dari ibadah kita tuh seperti belum hafdol gitu, kayak belum lengkap. Makanya menikah tadi Ustazah bilang begitu ya. Karena memang Masya Allah luar biasa di dalam pernikahan itu banyak ujiannya, banyak ladang pahalanya, banyak kenikmatan-kenikmatan lah Masya Allah. Tapi ya itu tadi, kalau bisa kita lihat sebagai nikmat, kalau bisa kita lihat itu sebagai ini ladang pahala nih gitu. Jadi memang harus diubah dulu mindsetnya. Dalam posisi apapun kita pasti akan dapat ujian kok, bukan cuma nikah aja gitu ya. Menikah atau nggak menikah tuh bisa-bisa aja diri kita ini merasa kurang, bisa aja diri kita ini ngerasa aduh mengeluh lah gitu ya dengan kondisi apapun. Yang belum nikah aduh pengen nikah, nanti yang udah nikah aduh capek ngurus suami, ngurus anak. Ada aja pasti hal-hal yang bisa kita keluhkan dalam posisi apapun. Dan emang manusia itu kan tempatnya apa ya namanya, kita tuh selalu berkeluh kesah. Memang kita tuh, makanya kita butuh Allah, makanya kita butuh iman, makanya kita butuh ilmu untuk bertahan di dalam apapun masalah yang sedang kita hadapi gitu ya. Karena nanti kalau ngelihat orang lain pasti seolah-olah tuh orang lain kayak lebih indah, kayak lebih enak hidupnya daripada kita, bener nggak? Rokok tetangga lebih Kadang kita suka merasa seperti itu ya, usikum wa ya nafsi bitaqallah. Saya juga begitu, apalagi sekarang ada sosial media. Coba scroll, aduh asik banget ya dia jalan-jalan, gue lagi nyuci gitu misalnya. Aduh asik banget ya dia sama suaminya, suami gue nggak pernah ngajak jalan-jalan. Ada aja gitu hal-hal yang kayaknya tuh membuat diri kita nih kurang terus. Nah itu salah satunya memang kita harus pandai bersyukur. Aku juga sedang belajar betul-betul berusaha melihat segala masalah yang ada di sekitar kita tuh, oh ini ujian sabar. Mungkin gue kurang sabar, jadi dikasih anak-anak yang aktif banget gitu, yang sampai astagfirullahaladzim. Nah, tadi keluar jadi istighfarnya kan. Jadi keluar istighfarnya. Kadang-kadang kita juga lupa, padahal tadi udah belajar istighfar, sholawat dan lain sebagainya. Saya udah nyatet juga. Nah itu kadang-kadang hanya jadi catatan-catatan, tapi pada saat mau mengamalkan itu lupa. Nah kalau dikasih kejutan-kejutan sedikit gitu itu insya Allah jadi keluar gitu. Aduh astagfirullahaladzim, kok aku belum dapat ya jodoh ya, kenapa ya Allah. Jadi itu mungkin ilmu-ilmu yang sudah disampaikan Ustazah jadi keluar gitu. Dan tadi pertanyaannya bagaimana pada saat awal saya ingin berubah gitu ya, ingin belajar sih sebenarnya. Kalau hijrah saya nggak berani juga saya bilang udah hijrah, karena menurut apa ya,
saya gitu, saya nggak tahu gitu bagaimana akhir hidup kita semua gitu, terutama hidup saya gitu, hidup suami dan keluarga saya. Minta didoain terus Ustazah juga. Ini kali pertama ya kita berjumpa, tapi insya Allah selalu dalam doa ya Ustazah setelah ini. Jadi saya selalu minta doa juga dari teman-teman semua, karena ya kita nggak pernah tahu hidup kita itu berakhir akan seperti apa. Harapannya pasti husnul khatimah, harapannya kita bisa istiqomah. Nah itu dia, aku butuh doa juga. Ya seiring berjalannya waktu memang ilmu itu mencerahkan sih, aku selalu bilang sama teman-teman gitu, selalu bilang juga pada saat diskusi atau saya diminta untuk berbicara seperti ini, ilmu itu adalah cahaya. Masya Allah, kita tuh selalu ingin keluar dalam kegelapan, pasti nggak betah dong, kita gelap, mati lampu aja pasti sedih ya kan, ya mati lampu gitu, begitu nyala alhamdulillah. Akhirnya bisa nyuci. Padahal tiap hari lampu itu nyala, kita nggak pernah nyalain lampu, alhamdulillah, ya nggak? Iya kan, harusnya alhamdulillah itu karena nikmat kita punya lampu nih, bisa ada listrik, pakai listrik semua kan, gitu. Kita berteduh di sini, ini kalau digelapin juga pasti suasananya agak jadi nggak enak, video juga jadi jelek nih, padahal video ini kalau nggak ada cahaya juga nggak enak kan, gambarnya jadi gelap gitu. Nah artinya dengan ilmu tadi insya Allah kita jadi tercerahkan, kita jadi punya banyak punya ya ilmu itu membantu kita lah dalam bertahan hidup sih, dalam hal apapun ya, berkeluarga, kemudian nanti punya anak-anak, bersosialisasi, berteman. Begitu pula tadi misalnya ada temen nih, dia masih pacaran, gimana ya cara ngingetinnya, pakai ilmu juga kan, nggak mungkin kita haram gitu-gitu yang ada berantem kita sama temen gitu kan kayak nggak sopan juga gitu, dan itu kayaknya nggak bisa tidak mudah diterima oleh orang lain ya kalau kita bersikap seperti itu. Jadi ya dengan belajar ini sih Masya Allah, memang aku dan suami kita kan belum tahu ya ilmunya dulu ya Ustazah ya gitu. Jadi alhamdulillah aku sekarang juga aktif di salah satu komunitas hijrah namanya Terang Jakarta. Mungkin kalau teman-teman di sini bisa follow Instagramnya @terangjakarta. Nah itu kita ada salah satu divisi lah ya gitu. Kita punya Terang Ta'aruf juga Ustazah ya. Jadi ada Terang Ta'aruf, ada kelas-kelas juga. Nah ini menurut aku salah satu ikhtiar untuk mendapatkan jodoh mungkin teman-teman di sini, karena memang butuh ilmu sekali. Kita meraihnya gitu, mencapai pernikahan itu harus dengan ilmu dan mempertahankannya dengan keimanan tentunya ya. Karena kan kalau dalam menikah itu banyak nanti ya lika-likunya dan lain sebagainya. Nah itu pasti kita butuh ilmu dan butuh keimanan juga gitu, insya Allah untuk bisa mempertahankan itu. Jadi bagus nih teman-teman, kalau ada ikhtiar ini mudah-mudahan tercatat juga nih jadi ikhtiar teman-teman. Setelah ini dimudahkan nih jalannya untuk bisa ketemu langsung sama jodohnya, insya Allah. Itu sih, jadi ya perbanyak aja ilmunya. Apa sih yang harus kita lakukan, kan beda banget pada saat kita udah tahu ilmunya dari sebelum menikahnya. Itu aku ceritain pengalaman pribadi ya gitu, karena aku dulu juga dimulai dari hal yang tidak baik, tadi Ustazah juga bilang gitu ya, dimulai dengan cara yang tidak sesuai syariat lah gitu. Jadi ya begitu nikah jujur aja banyak sih ribut dulu, berantem, panjang lah pokoknya, banyak hal-hal yang kami lewati gitu. Alhamdulillah Allah rezekikan bisa berjumpa dengan guru-guru, bisa dapat ilmu, bisa ketemu juga komunitas yang baik. Nah itu sangat menguatkan sih menurut aku. Jadi teman-teman soleh kalau di sini udah punya lingkungan yang baik, udah punya teman-teman soleha, itu jangan dilepas. Pokoknya kita bareng-bareng terus gitu, karena teman itu menguatkan ya, lingkungan itu menguatkan kita. Bagaimana diri ini bersikap itu sangat tergantung sama ada di mana kita berada gitu. Maksudnya kita tuh di lingkungannya seperti apa gitu. Iya, kadang kita juga ngerasa down sih Kak. Bener. Teman kita down, tapi kadang kita ada di tengah-tengah. Jadi kita mau gimana nih, mau semangatin tadi dibilangnya jangan sok deh, kayak begitu. Iya. Kadang-kadang kalau orang itu ya suka, apalagi perempuan ya, dari pengalaman aku kadang-kadang butuh didengerin aja nggak sih? Biasanya tuh nggak selalu butuh solusi, tapi bisa kita bantu dia dengan mendengarkan keluh kesahnya. Misalnya kamu kenapa, kamu butuh apa gitu. Mungkin nanti lama-lama dia cerita. Jadi pendengar yang baik. Iya, jadi pendengar yang baik aja dulu gitu kan. Siapa tahu justru dengan cerita dia itu jadi pengalaman juga buat kita. Soalnya kadang-kadang kita nih sibuk ya, pengen
nasehatin orang, ya nggak sih? Apalagi kita tahu ilmu sesuatu, kayaknya pengen ngasih tahu, udah deh lu gini aja, udah lu gini dia, pokoknya kita pengen ngasih tahu orang, ya nggak? Apalagi itu sesuatu yang baik, ya nggak sih? udah tahu. Iya, kayak pengen, padahal maksudnya baik, ya nggak sih? Kita kan sayang ya sama sahabat kita, sama teman gitu, sama keluarga, siapapun lah gitu, orang-orang terdekat kita pengen ngasih tahu yang baik. Tapi tuh mungkin karena hatinya belum terbuka, mungkin berdoa dulu gitu ya, minta sama Allah supaya dilembutkan hatinya, supaya kata-kata yang kita sampaikan ini bisa diterima. Tapi sebelumnya kita pahami juga gitu kondisinya, ini kira-kira dia udah bisa denger nasihat atau cuman pengen didengerin aja ya, kadang gitu kan, perempuan tuh aduh pokoknya dengerin dulu deh, kita pengen curhat, pengen cerita kayak biar lega gitu. Nah kita berikan dulu ruangan itu, sehingga dia juga percaya sama kita juga insya Allah bisa membantu dia, kita juga selalu berusaha jadi teman yang baik atau pendengar yang baik seperti Ustazah tadi bilang. Soalnya kita nih suka agak-agak harus dilatih, jujur aja ya. Kayaknya nggak sih, kadang kita ngomong ya kan, pengennya ngomong, kita pengennya dengerin gue kasih tahu nih gini, tapi untuk mendengar tuh mendengar untuk mengerti ya, bukan hanya sekedar mendengar untuk menjawab. Jadi kadang kita udah siap-siap nih, ya lo ngomong itu gue udah siap sama jawaban gue nih, gitu kan. Kita udah siap di mulut nih, mau jawab ini. Nah itu mungkin harus dilatih lebih kepada dengar untuk paham dulu maksudnya dia apa ya. Kalau gue jadi dia gimana ya? Berarti dia menjadi pendengar ya? yang baik dan menjadi pendengar yang sabar. Iya, benar. Itu kan latihan juga ya. Sabar dengerin. Masya Allah, sabar itu pokoknya nggak ada kalahnya deh. Di mana aja kita tempatkan, insya Allah itu akan membantu, menolong kita dan bisa jadi apa sih itu namanya ya, penolong insya Allah untuk masuk surga juga ya Ustazah. Iya. Karena masuk surga pakai sabar ya katanya ya Ustazah ya. Masya Allah. Dengan apa? Salamun alaikum bima sobartum uqbadar. Iya, Masya Allah. Jadi malaikat itu, Masya Allah Ustazah, kalau ngomongin ini kayaknya enak banget. Tapi ujian sabar tuh kan paling aduh kayaknya nggak mau bilang berat sih, nanti dikasih berat beneran ya. Sabar nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya, setuju sekali sama Ustaz. Jadi kalau orang-orang bilang sabar itu ada batasnya, berarti udah nggak sabar. Jadi sabar itu tiada batas, karena insya Allah nanti di pintu surga malaikat itu tadi seperti Ustazah sudah sampaikan juga, salamun alaikum bima sobartum. Jadi berbahagialah gitu ya. Keselamatan bagi engkau yang sudah bersabar. Dan nikmat yang sangat besar yaitu di surga itu sapaan para malaikat kepada penghuni surga dengan wasilah kesabarannya tadi. Gara-gara sabar disafanya seperti itu. Masya Allah. Dipersilahkan masuk. Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbadar. Nikmatnya sangat besar. Silahkan masuk surga gara-gara kamu bersabar. Masya Allah. Sabar tuh juga bukan hanya pada saat kita sedih aja ya Ustazah ya. Ya. Tapi teman-teman nih sedang mempertahankan keimanan, sedang mempertahankan marwahnya sebagai wanita gitu ya, bahwa tahan, sabar, gue nggak mau pacaran karena tahu bahwa ini melanggar syariat. Itu sabar loh teman-teman. Iya betul. Sabar itu pengertian mudahnya adalah mampu menahan. Lagi dikasih uang banyak, suami dapat proyek berhasil, uang banyak dong. Harusnya kan bisa di mall belanja segala macam, tapi dia menahan. Masya Allah. Tahan, beli yang perlu-perlu aja. Itu sabar. Masya Allah. Masya Allah. Bayangin, dapat duit aja bisa jadi pahala sabar, keren nggak? Keren banget. Keren banget. Gimana tuh nahannya? Jangan tanya sama saya. Masya Allah. Tapi ya itu sih maksudnya ya luar biasa, dan aku mungkin mengingatkan juga diriku sendiri di sini, kayaknya banyak mau sharing aja sih ya, banyak ibu-ibu juga mungkin yang sudah punya pengalaman dan punya anak-anak juga. Saya anak pertamanya soalnya udah SMP juga Ustazah, udah besar nih kelas 2 SMP, jadi lumayan ekstra juga menjaganya gitu kan. Memang semua punya Allah ya, saya juga nggak bisa terlalu banyak intervensi. Maksudnya gini, mereka kan juga iya betul, iya perempuan juga anak saya yang pertama. Mohon doanya ya Ustazah, semoga jadi solehah. Deg-degan banget, tapi saya masih agak bersyukur gini. Kemarin itu kan online ya, jadi anak-anak di rumah. Jangan agak bersyukur. Oh ya, maksudnya bersyukur, maksudnya gini
bersyukur banget. Saya bersyukur banget kekhawatirannya gitu loh, maksudnya kekhawatirannya ini tersolusikan lah ya sebetulnya dengan belajar online, karena kita bisa pantau mereka tuh bener-bener di rumah, sekolahnya dari rumah, saya juga tahu aktivitasnya apa aja gitu. Nah tapi kita emang harus sering-sering menjadi teman sih ya Ustazah ya, untuk usia segitu. Akhirnya tadi kan sempat ada kegelisahan mungkin dari teman-teman yang masih remaja-remaja ini nih, gimana ya kalau dibilang kamu gak punya pacar. Nah kalau dia punya kepercayaan diri yang baik, yang kuat gitu dari keluarga, bahwa nggak apa-apa kok, ibu saya tetap baik, maksudnya saya tetap punya teman cerita, tetap bisa mengekspresikan diri saya dengan apa yang saya yakini ini gitu. Nah kayaknya kalau dari rumahnya juga udah dikuatkan seperti itu, dia kayaknya pede-pede aja deh gitu. Maksudnya si seorang anak ini kayaknya pede-pede aja ya gitu, walaupun di lingkungannya teman-temannya misalnya udah pada pacaran. Nah soalnya kadang namanya remaja tuh butuh temen sih ya, butuh temen curhat, butuh aktualisasi diri. Nah sementara kalau kita sebagai orang tuanya itu udah ngasih ruangan, udah ngasih tempat lah buat dia cerita, buat dia itu ngobrolin apa aja, buat jadi temen. Walaupun kadang-kadang kalau ABG gitu suka gengsi ya, nggak mau ya kan, suka ih masa cerita sama ibu gue gitu. Apakah ini harus diceritakan? Iya. Tadi aku habis gini. Iya. Kayaknya malu gitu kan, ada rasa-rasa ya wajar sih. Tapi kalau kita ya sebagai orang tua gitu kayak bisa memberikan, ya jangan cuma nasehat lah. Kadang kita sama anak kan isinya nasehat, jangan ini ya, jangan pacaran ya, jangan gini ya, jangan gitu ya. Nah itu mungkin akan menjadi halangan juga gitu. Kayak dia semakin kayaknya sama ibunya tuh, sama ibu gue nggak boleh pacaran nih, nggak boleh ini nih, padahal dia suka misalnya sama laki-laki gitu. Itu kan wajar ya Ustazah. Mungkin bisa disampaikan kalau suka itu wajar gitu, kalau rasa suka itu boleh, tapi kita harus bisa mengatur. Nah itu memang butuh ilmu juga nih buat ngobrol sama anak seperti apa gitu. Kadang apa yang kita pengen obrolin ke orang tua tuh Ustazah ya kan Kak Ratu, kayak mentok gitu, kayak bisa didengerin nggak ya gitu kan. Apalagi kalau misalkan orang tua udah lagi sibuk atau gimana kan, ngelihat anaknya lagi deket sama siapa tuh ya kan, ngomongnya kayak gitu kan. Jadi kayak ngomong nggak ya gitu kan. Jadi kadang kalau misalkan dari yang aku rasakan dan teman-teman rasakan, mungkin kayak ngomong nggak ya tadi dia tuh itu loh gitu. Ngomong nggak ya gitu kan. Tapi kita seneng sama si laki-laki ini kan. Sebenarnya boleh dicoba ya, soalnya kekhawatiran itu suka jadi jadi halangan gitu loh. Iya nggak ya? Iya atau kan kita nggak tahu iya atau enggak. Mendingan dicoba dulu gitu. Dicoba untuk sampein, untuk ngobrol baik-baik gitu. Dibuka dengan misalnya pada saat kita makan atau ngajakin orang tua jalan-jalan kayak gitu-gitu sih. Kita harus cari momen yang tepat juga mungkin untuk bisa ngobrol sama orang tua kayak gitu. Dan saling menguatkan aja sih. Mungkin aku juga paham sih lingkungan anak-anak muda tuh kayak gimana ya Ustazah. Apalagi sekarang udah ada sosial media, jadi pengaruhnya tuh luar biasa. Kayaknya ya bener tadi Nisa bilang, kayaknya kalau nggak punya pacar tuh nggak keren gitu ya. Kayaknya kalau nggak punya ayang tuh apa-apa ayang ya. Kalau nggak ada ayang tuh kayaknya hidup tuh Butuh ayah. ya butuh ayang. Ayah. Padahal ya artinya itulah, kalau kita fokusnya kepada, aku kemarin sempat denger podcast juga ya, untuk berbagai macam masalah. Tujuan hidup kita tuh apa sih? Sebenarnya kita hidup di dunia ini buat apa? Sebenarnya kan Allah sudah mengingatkan kita ya, sudah ada di Quran gitu. Kita hidup itu untuk beribadah. Jadi ya harusnya fokus, dan ibadah itu kan bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma ngaji gitu. Banyak hal yang bisa bernilai ibadah. Jadi ya kalau kita fokus sama maunya Allah, kalau kita fokus sama teman-teman yang solehah seperti ini, insya Allah kita jadi lebih kuat. Jadi ya kalau kira-kira teman-temannya banyak yang pacaran, ya coba jangan sering-sering dulu gaul sama yang itu gitu. Sampai kitanya kuat. Kalau kita bisa mewarnai mereka, atau kita bisa yakin sama diri kita sendiri, oke gitu. Tapi kalau kita mudah terpengaruh, kalau kita kayak jadi
jadi baper gitu ya ngelihat teman-teman kita, kayaknya hindari dulu kali ya berlama-lama bersama mereka gitu. Sambil kita tambah lagi ilmunya, insya Allah menguatkan, nanti dapat ilmu lagi, oh diterapkan lagi, dapat nasihat lagi, oh diikutin lagi nasihatnya mungkin dari guru-guru kita gitu sih insya Allah. Berarti kembalikan kita semua kepada niat berarti ya Kak ya. Kan kalau untuk kayak mau menikah atau memang kita mau menjalani hidup, balik lagi kita tujuan hidup kita di dunia itu apa? Untuk berdakwah kah atau untuk bersenang-senang di hidup dunia kah, atau memang kita mau mengambil pahala kita di akhirat nanti? Terus kalau misalkan nanya lagi Ustazah, nanya nih, kan mumpung masih di sini. Boleh nggak ibu-ibu nanya lagi katanya? Atau lagi ntar kita Gantian dong. boleh habis ini. Kan kalau misalkan orang tua nih Ustazah ya, mungkin Kak Ratu ngalamin lah gitu kan, sebelum menikah gitu kan, pasti ada beberapa yang memang agak sedikit memberatkan si pihak laki-laki gitu kan ya Ustazah. Walaupun di dalam Islam mau menikah tuh jangan diberatkan gitu kan. Kita mau ngomong ke orang tua tuh gimana ya Ustazah, kan kadang ada yang tidak bisa menerima kita ngomong walaupun katanya kamu tahu apa gitu loh bahasanya itu Ustazah. Jadi kita ngomongnya tuh bagaimana Ustazah ke orang tua, kan nggak enak Ustazah. Iya, di dalam Islam itu segala persoalan itu sudah jelas ya, diperintahkan untuk dimusyawarahkan. Jadi duduk bareng-bareng sekeluarga, ngobrol bareng. Jadi rapat keluarga atau ngobrol-ngobrol santai sekeluarga. Ya, jadi dibicarakan sekeluarga gimana baiknya. Maksudnya kalau memang calon suami kemampuannya sekian, tetapi orang tua pengennya acaranya lebih besar, ya seperti umumnya di sini di Indonesia, maka itu menjadi tanggung jawab pihak perempuan. Tapi kalau misalnya diterima apa adanya, ya sudah, acaranya ya sesuai dengan dana yang diterima dari pihak laki-laki. Karena memang yang namanya walimah itu adalah sunnah ya, yang utama itu pernikahannya. Walimah itu kan tujuannya kita untuk tahadus bi ni'mah, memberikan kabar atas nikmat yang sudah terjadi ya, nikmat besar yaitu ibadah yang terpanjang yaitu berupa pernikahan. Kita umumkan juga supaya tidak terjadi fitnah. Tapi jangan sampai juga memberatkan, sampai jual sawah, jual kebun, jual rumah, bahkan sampai utang. Nah itu tidak boleh. Jadi apa adanya aja. Yang penting tujuannya tadi kan pemberitahuan. Ya. Itu aja sih tujuannya. Kepada siapa? Yang gak usah heboh-heboh amat. Kepada orang-orang yang kita kenal. Kalau orang nggak kenal kan juga nggak tahu. Ya, Iya, nggak kenal. Orang tadi juga nggak tahu, berarti kan nggak akan fitnah juga kan, karena tadi juga nggak tahu. Nah, kepada orang-orang yang kenal, keluarga kita jangan sampai salah paham gara-gara nggak dikasih tahu. Tetangga, teman-teman, sebetulnya itu aja sih, nggak sampai heboh-heboh ya, karena memang Rasulullah SAW waktu menikahkan putri tercintanya yang bernama Fatimah Az-Zahra itu setelah menikah saat itu juga di rumah walimahnya, di rumah, nggak sibuk-sibuk juga cari-cari gedung yang mahal sampai nunggunya harus sekian bulan, daftar antrinya, nggak sampai begitu juga. Jadi akan menjadi kesalahan yang fatal besar kalau sampai memaksakan diri untuk walimah atau pesta ya, atau resepsi yang megah-megah, tapi pada akhirnya ngarepin dari amplop tadi, akhirnya pada saat undangan itu kayak semacam balas-balasan. Oh dulu dia datang sekian, nasinya dicatat, nanti saya undang nih, dia ngasih berapa nantinya. Kita niat aja, kita niatkan sedekah aja. Saat kita membuka walimah itu kan makan-makan artinya. Niatkan aja untuk sedekah. Nggak usah kita mikir orang harus kasih alhamdulillah, enggak alhamdulillah. Kita niatkan aja untuk sedekah. Itu yang paling simpelnya seperti itu. Kita ikutin aja apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat? Insya Allah.
Kalau ada uang silahkan resepsi, ya mau besar-besaran besar, silahkan aja, Iya. nggak ada larangan. Yang penting tadi jangan sampai di dalamnya gara-gara resepsi kita ada baju yang buka-bukaan lah, gitu ya, sampai ikhtilat seperti itu. Kita tetap jaga. Di undangan tulis bila perlu. Kita tidak mengundang yang non muslim, nggak apa-apa walaupun punya teman, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena memang ini acara-acara kita berkaitan, ini adalah ibadah ini ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala.